Pasar Kebon Roe adalah salah satu pasar tradisional yang berada di wilayah Ampenan. Pasar ini menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi lokal. Di pasar ini, kami melakukan observasi untuk melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat berjalan, terutama dalam kaitannya dengan materi teknologi modern pada masyarakat industri. Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas jual beli, interaksi antara masyarakat, dan bagaimana pasar ini tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Narasumber pertama yaitu Ibu Rohmi, 32 tahun, seorang pedagang sayur yang sudah berjualan selama 5 tahun. Terus sayur-sayurnya ini biasanya ambil dari petani atau dari pasar besar? Ada enggak pengaruhnya dagangan di pasar ini sama yang di toko-toko gitu? Kayaknya sama aja sayang. Sama aja. Sama aja sayang. Terus kalau sekarang itu dari kan udah 4 tahun ya? Terus penjualannya itu lebih ramai sekarang apa yang dulu? Sekarang kayaknya. Tapi biasa sama-sama. Nyaman-nyaman pasar ada di kami. Biasa pasar. Nyaman-nyaman pasar ada di kami. Biasa pasar. Kadang Narasumber kedua yaitu Bapak Mustahid, 45 tahun, seorang pedagang pakaian yang sudah berjualan sejak lama. Skarbele. Oh, di sana berarti. Itu benarnya ini barang-barangnya Bapak dapat dari mana? Ya kebanyakan dari Berkais juga ya, dan dari ada sih penampas dan langsung dari Jawa juga ada. Alatnya itu pengambilannya itu dari pabrik atau dari Enggak sih, dari anu lah, toko grosir lah. Oh. Terus ada enggak semisal kalau orang-orang beli itu ada enggak orang yang bandingin itu sama harganya di sini sama yang di luar. di online itu kan sekarang ada. Ya kadang-kadang ada sih sebagian orang kayak gitu. Kalau di Shopee sekian harganya, di sini kok segini. Ada, tapi sebagian kecil sih. Cuma ini menurut saya pasar itu kena dampak sekali sama online itu. Berarti berdampak banget. Dampak sekali. Terus omsetnya itu menurun apa gimana? Jauh sekali. Setelah adanya online itu. Terus Bapak nggak punya pikiran buat jual di Facebook atau di mana gitu? Sudah, cuman nggak maksimal dia. Enggak. Sudah dia coba juga. Apa lagi? Oh iya. Itu yang tadi bagaimana pemerintah sudah menaikkan pajak di online supaya tidak merusak pasar. Karena kadang-kadang harga dia itu kadang-kadang ada sih banyak yang lebih murah di online daripada di pasar. Jadi saya kalau kira-kira pemerintah bisa menaikkan pajak di penjualan di online itu otomatis pasar tradisional normal. Ya, kenapa aja sama pemerintah pun nggak ada kita kan ada distribusi setiap hari kita cari bayar bulan tahunan ada distribusi tiap hari ada. Jadi harapan kita dagang ini mungkin aspirasi ini dari semua pedagang, semua pasar, dan saya sudah ngomong semoga sama penampas yang dari ini, yang dari Jawa, sama pedagang di tempat-tempat pasar lain, banyak sekali dampak sama yang lain. Jadi harapan kita sebagai pedagang di pasar di Jakarta ini, bagaimana cara pemerintah itu untuk menaikkan pajak di bisnis online itu supaya tidak merusak pasar tradisional.
Narasumber ketiga yaitu Mbak Devi, 21 tahun, seorang karyawan di toko rempah-rempah. Sejak kapan Mbak kerja di sini? Baru 1 bulan. Bentar, Mbak namanya siapa? Oh ya, lupa. Devi Rahmayani. Umurnya Umur saya 20. 21 dari mana, Mbak? Tinggar. Apa? Tinggar. Tinggar? Tinggar. Tinggal sekitaran Penani. Ya. Tahu kamu awal? Mbak, dagangannya ini ambil dari mana aja? Atau punya sendiri? Ini punya Oh, punya orang. ini aja apa namanya? Tokonya ini nyewa ini punya sendiri. Oh, bukan punya sendiri. Tapi ada nggak Ibu pernah apa namanya promosiin di online gitu? Enggak pernah dia. Nggak pernah? Ya. Iya. Iya kan teknologi sekarang. Dari kapan Ibu kenal yang kayak timbangan yang sekarang ini? Dari SMA. Timbangan yang mana? Ini kan iya. Apa kendala Ibu hadapi saat berjualan perjalanan offline kan? Mana sih? Jualan offline. Iya. Di saat era sekarang ini kan banyak yang jualan-jualan online gitu. Agak sepi dia. Ada sekarang aja baru berapa orang yang belanja. Berarti penjualan yang di sini yang di pasar sama berpengaruh gitu ya gara-gara penjualan Ya. online. Terus apa lagi? Ada nggak harapan Mbaknya buat pedagang yang di sini, pedagang pasar? Harapannya buat pedagang yang bisa bertahan di era sekarang. Iya, di era yang apa-apa harus media sosial kan, online. Kayak gimana dulu ini? Kayak harapan Mbak buat bertahan dah di era sekarang ini. Mempertahankan apa namanya? Pedagang Iya. tradisional ini. Apa dulu pertanyaan coba ulang? Harapan Mbaknya untuk kedepannya. Jika ada kan era yang udah serba online gitu. Oh, harapannya semoga tetap rame sih walaupun gimana ada apa namanya jualan di online sekarang. Ada penjualan menurun itu? Belum. Coba. Mbak, penjualannya sekarang itu lebih menurun sekarang apa yang dulu? Lebih banyak yang sekarang apa yang dulu? Lebih banyak yang dulu. Ini dulu Ya, Berarti sebelum adanya. online ini. ya sama orang jualan di depan itu kan di depan pasar itu kan yang nongkrong. Oh, ada yang jual di sana Ya, gitu. lebih murah juga itu. Dia jual di sana makanya dia sekarang kalah yang di sini. Kita jual misalkan 20.000, dia di sana 10.000 dia jual. Makanya dia kalah. Dari observasi yang kami lakukan, kami menyadari bahwa aktivitas di Pasar Kebun Roe menunjukkan bagaimana masyarakat tetap menjaga interaksi sosial langsung, meskipun hidup di era masyarakat industri. Kami melihat bagaimana cara orang berkomunikasi, bekerja, dan saling membutuhkan masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial tradisional. Kami juga memahami bahwa masuknya modernisasi dan pola hidup masyarakat industri tidak membuat ruang sosial seperti pasar kehilangan fungsinya. Justru, pasar tetap menjadi tempat di mana hubungan sosial terjaga dan masyarakat bisa berinteraksi secara nyata, tidak hanya melalui teknologi.
Melalui pengamatan ini, kami melihat bahwa Pasar Kebun Noe menjadi contoh bagaimana masyarakat mampu menyeimbangkan perkembangan zaman dengan tradisi, sehingga pasar tradisional tetap relevan di tengah kehidupan masyarakat industri. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the